Hai, selamat pagi Mbak Dita. Hari ini mau kemana sih? Naik bis. Kita mau kemana ntar sore? Kemana? Ke Malang. Karena aku bawa bayi-bayi ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi ini aku nggak lupa bawa perlengkapan obat-obatannya. Walaupun mereka nggak lagi sakit, tapi kita jaga-jaga aja, namanya juga di perjalanan ya. Hai teman-teman, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama kami. Nah, kali ini aku mau ngetrip lagi ke Malang dan rencananya naik M-Trans sore ini. Tapi kali ini tim RNR Travelog itu adalah full tim kali ini karena ada Dedito. Halo. Jadi Dedito ikut juga ya teman-teman, dan ini juga perjalanan pertamanya Dedito naik kendaraan umum jauh lagi karena belum pernah sama sekali ya. Kalau Mbak Dita udah pernah naik indorin, kok ini Dedito beneran pertama. Semoga nggak rewel ya, jadi ikutin terus perjalanannya. Hai teman-teman, Dedito mau naik bis ya sore ini ya. Ikutin terus perjalanan Dedito. Mana itunya? Apa? Dadanya dong, dada teman-teman. Hai teman-teman, sekarang kami sedang dalam perjalanan menuju Terminal Poris nih. Rencana kendaraan kami akan kami titipkan di Terminal Poris. Setelah sekitar 1,5 jam perjalanan, sampai juga nih di Terminal Poris. Halo Mbak Dita, kita udah sampai di mana nih? Di Terminal. Kita mau naik bis apa sih? bis M-Trans. Oke deh, ikutin terus perjalanan Mbak Dita ya. Dadah. Teman-teman, kita udah sampai di dan kita langsung ke agen M-Trans yuk. Wow, begitu masuk adem banget ya. Ruang tunggunya tuh paling mantep sendiri. Ruangan ber-AC, ada tempat untuk ngecas HP juga, ada toiletnya juga di dalam. Sini juga sudah jelas ya teman-teman, anak usia 3 tahun atau tingginya lebih dari 90 cm itu sudah wajib beli tiket sendiri. Dan ada free teh dan kopinya loh. Jadi udah pasti nyaman banget nunggu di sini, apalagi bawa anak-anak bebas dari asap rokok. Hai teman-teman, sekarang Mbak Dita dan Dedito udah sampai di Terminal Poris nih, dan kita udah check-in ambil tiketnya. Dan ini untuk tiket fisiknya, Mbak Dita juga udah punya tiket sendiri nih teman-teman. Tiket ya? Ini Mbak Dita ya? Ikutin terus perjalanan kami. 15 menit menuju jam keberangkatan, kami udah diperbolehkan untuk masuk ke bisnya nih. Sebelum naik, kita review dulu yuk eksterior dan lanjut interiornya dari bis ini. Pada trip kali ini, kami naik M-Trans yang berjulukan Flavia. Bis ini menggunakan bodi Avante D2 double decker buatan dari karoseri tentrem nih. Bis ini juga menggunakan sasis dari Volvo B11R yang udah pasti nyaman banget sepanjang perjalanan. Oh iya, pada unit M-Trans kali ini terdapat 3 kelas ya di dalam satu bis ini, yaitu ada kelas sleeper, terus ada sleeper compartment, dan juga ada kelas eksekutif nih. Yang paling aku suka dari M-Trans itu liverynya nggak macem-macem gitu ya teman-teman, simple, elegan, jadi looknya tuh kelihatan keren banget dan nggak ngebosenin. Apalagi di setiap bisnya pasti selalu ada tulisan dari bahasa Belanda nih teman-teman. Yang tahu artinya bisa komen di bawah ini ya. Oke, sekarang kita intip interiornya yuk. Begitu masuk kita langsung disuguhi dengan adanya minibar di lantai bawah nih teman-teman. Kalian bisa sepuasnya bikin kopi, teh, atau pop mie di bawah sini ya. Melipir maju di belakang driver ada sleeper nih teman-teman. Emang aksesnya agak sedikit susah ya di sini. Lalu di samping dari sleeper ini juga ada smoking roomnya, yang bisa dibilang sih cukup kecil banget ya di sini. Di sini juga terdapat toilet yang langsung dekat dengan minibarnya, dan di samping toilet di sini ada 4 seat dari kelas sleeper compartment yang ala-ala kereta gitu loh teman-teman. Kapan-kapan mungkin kita harus coba ya seat compartment ini, kayaknya enak juga deh. Sekarang kita naik ke atas yuk. Di lantai atas ada 2 kelas ya, sleeper dan juga eksekutif. Nah, ini ada kelas eksekutifnya. Untuk fasilitasnya juga lengkap, ada bantal dan juga selimutnya nih teman-teman.
Semua seatnya juga udah buatan dari rimba kencana nih teman-teman, yang udah pasti nyaman banget kan sepanjang perjalanan. Sekarang menuju ke kelas sleeper yang ada di depan yuk. Nah ini dia kelas yang aku naikin pada trip kali ini nih. Ada 2 seat sleeper di lantai atas paling depan, dan ini nyaman banget karena ada pintunya juga, jadi bener-bener private di sini. Untuk fasilitasnya juga lengkap, ada bantal, selimut, dan juga guling loh. Dan ini view kelas eksekutif dari kelas sleeper di paling atas teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku lagi ada di seat 2D. Ini sebenarnya seatnya Mbak Anindita ya. Kita cobain duduk di seat eksekutifnya ya. Ini masih pas sih, ini kebetulan di belakangku masih ada bantal, jadi nggak los banget gitu. Enak ya ternyata di XC-nya juga. Hai teman-teman, Mbak Dita udah di mana? Dalam bis ya? Mbak Dita mau duduk di mana? Sini? Apa yang di sini? Oh di sini. Mbak Dita juga di sini. Terus Mama di mana? Sini semua, ya enak dong. Dan kita beli 1 bangku eksekutif di 2D. Dan itu kayaknya nanti bakalan kosong deh. Harusnya sih Mbak Dita duduk sana sih, ya. Kayaknya nanti bakalan kumpul semua di sini. Oke, ikutin terus perjalanan kami teman-teman. Dadah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Mbak Dita mana? Mbak Dita, dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan ke Malang. Ya, bye bye. Ardito ya banget. Jam 4 pas kita udah jalan, jadi bener-bener kok M-Trans itu tepat waktu ya. Kalian kalau naik M-Trans mesti tepat waktu nyampenya ya, nggak boleh sampai telat. Oke teman-teman, seperti yang udah pernah aku kontenin ya M-Trans sebelumnya, itu untuk di kelas sleeper ya kita dapat ayam dan juga nasi dari Burger King. Ini masih anget banget ya. Terus ada fasilitas guling kalau untuk di sleepernya, dan juga bantal, dan ada sendal hotel ya. Ada tasnya juga, tas sandalnya. Terus ada selimut. Ini selimutnya tebal banget, dan ini agak beda dari yang XC ya tadi aku. Beda banget. Nah setelah itu kita dapat snacknya. Ini segini. Ntar kita unboxing ya teman-teman. Nah ini dia snack dari M-Trans untuk kelas sleepernya. Sebenarnya sih agak nggak tahu sih apa yang kurang ya. Kayaknya waktu itu pas naik bulan Januari agak banyak. Coba nanti aku cek lagi video pas naik M-Trans bulan Januari ya. Jadi ini snacknya kita dapat Mr. Potato, ada pop mie, ada biskuit, soy joy. Ini ada sikat gigi, ada tisu basah, ada susu outside, dan juga ada croissant. Oh iya, dan 1 air mineral ya. Kita juga dapat air mineral. Nah ini untuk yang snack eksekutifnya. Kan tadi kita pesan eksekutifnya juga. Jadi ini snacknya aku ambil. Kita buka yuk, kira-kira isinya sama atau enggak ya? Atau ada bedanya di mana ya? Kita cek yuk. Oke, dan ini adalah snack dari kelas eksekutifnya. Ada pop mie, ada croissant juga, terus ada kacang, terus fit bar, snack fit bar, tisu basah, dan juga ada minuman kopi kenangan. So far sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Bedanya cuma di sana ada Mr. Potato, terus susunya di sini ada outside. Kalau ini kopi kenangan. Terus ini ada sikat gigi dan ada sendalnya. Oh di sini nggak ada. Terus untuk snack ininya 1, yang itu ada 2. Gitu sih sebenarnya nggak begitu ini sih, sama-sama ya. Oke deh. Masya Allah, baru naik bis aja jajanannya udah sebanyak ini ya. Gimana bawanya nih nanti? Oh ya, tak lupa di sini juga disediakan tempat sandal atau sepatu ya teman-teman. Halo, halo semuanya. Sejenak menikmati seat sleeper M-Trans bersama 2 bucilku ini nih, momen yang tak terlupakan. Melintasi kemacetan di kota BSD Tangerang nih, dan bertemu dengan double decker Semeru tujuan Malang juga nih. Ada yang sudah pernah ngetrip dengan Semeru double decker? Share kesan kalian naik double decker Semeru di kolom komentar ya.
Jam 16:30 mampir agen BSD dan tak lama lanjut jalan lagi nih. Itu ada yang udah. Dadah, dadah dulu. Dadah sama bebek tuh, bebek tuh. Dadah. Mama bebek, Tadi ada bebek, Mbak. bebek. Untuk seat rimba kencana ini, stop kontaknya ada di sini ya teman-teman, dan hanya untuk ngecas HP saja. Dan untuk reclining seatnya juga udah pakai tombol nih, jadi sangat membantu sekali karena biasanya seat rimba kencana itu agak berat ya. Oh iya, ada fasilitas avot dan juga meja lipat ya teman-teman di kanan dan kiri armrest kursi ini. Jadi kalau yang di sebelah sini tadi ada avotnya, ada TV-nya, dan yang di sebelah sini kalau kalian buka di sini ada meja ya, bisa meja makan, bisa meja kerja lah, fleksibel. Jam 17.00 masuk tol Jakarta Serpong nih, menuju ke terminal Pondok Pinang. Sama ditanya kelihatan. Abang. Bikin makanan dari tol dulu. Mumpung masih terang, jadi kita bikin makanannya dulu. Gini deh kalau ngetrip bawa anak usia masih 1 tahun. Makannya masih harus bubur atau nasi yang agak lembek-lembek gitu. Jadi belum bisa full ASI yang keras ya teman-teman. Jadi sekarang kita buatkan buburnya dulu untuk anakku ini ya. Aku biasanya kalau ngetrip gini bawanya bubur instan Promina nih. Tinggal seduh pakai air panas deh. Agak masuk di depan. Tuh ada Mahardika tuh. Yang merah agak masuk. Dia tanya kalau merah tuh agramas. Yang merah agak masuk. Mbak Dita, agramasnya mana? Mana agramasnya tadi? Mana? Tuh. Oh itu bener ya, itu agramas ya. Ya kita antri, iya sama, ambil penumpang. Antri mau masuk ke terminal Pondok Pinang. Ini udah ditanya lagi makan, kita lanjut makan dulu ya. Mumpung masih antri, jadi ada kesempatan untuk nyuapin Dito nih. Karena Dito ini terbiasa makan duduk di baby chair. Jadi kalau nggak ada baby chair, suka agak susah gitu ya teman-teman. Ada Agung Sejati double deck. Ini mewah-mewah banget ya sore ini bisnya. Ini hari Minggu tanggal 10 Agustus. Padat banget ya terminalnya. Dan ini juga M-Trans penuh loh. Aku lihat di sketnya tadi. Emang rame banget kayaknya ya. Tahu lagi ada apa sih kok rame banget padahal hari Minggu. Tuh yang M-Trans langsung naik karena ini padat banget. Agramasnya lagi mundur ya Mbak Dita. Ini dari Pondok Pinang cukup banyak penumpangnya dan terasa banget crowdednya, tapi karena kita duduk di paling depan dan ada sekat pintu juga, jadi bener-bener kerasa hening, gak terlalu berisik. Cocok lah emang kalau bawa keluarga bis M-Trans di depan ini. Wah, akhirnya lanjut jalan lagi nih setelah berjibaku dengan bis-bis premium lainnya di terminal Pondok Pinang. Dan kita sudah ada di Tol Jor. Jadi begini ya kalau weekend agak sepi, nggak kayak weekday. Makan apa? Makan. Apa itu? Ayam. Ntar nggak apa-apa. Jam 17:40 ternyata keluar tol Pasar Rebo nih dan mampir di agen Pasar Rebo untuk naikin penumpang. Di sini sebentar sih, nggak lama. Gimana? Nggak lama lanjut lagi muter dan masuk terminal Kampung Rambutan nih.
Pas banget maghrib sampai sini dan bertemu dengan Indoren WITM 103 yang dulu Mbak Dita pernah naikin nih. Beberapa menit kemudian melanjutkan perjalanan lagi nih. Sepertinya langsung menuju Terminal Pulau Gebang deh. Lumayan juga ya, ampirannya cukup banyak. Sudah gelap dan ini jam 18.30, kami sudah sampai di Terminal Pulau Gebang dan ternyata penuh banget ya. Padahal ini bukan long weekend loh, ini hari Minggu loh. Sumpah deh, ini tuh bener-bener penuh banget loh penumpangnya, sampai M-Trans aja nggak kebagian parkir. Alhamdulillah melanjutkan perjalanan lagi nih dan langsung ke Malang. Mudah-mudahan nggak mampir-mampir lagi ya bil penumpang karena ini udah malam banget. Ini kaca filmnya berapa persen ya? Gelap banget kalau lihat depan deh. Jam 19:40 tiba di gerbang tol Cikampek Utama nih. You know what? Dek Dito masih on dan Mbak Dita di sini sudah tidur duluan. Bisa-bisa nanti begadang nih. Mbaknya mah gini tidurnya. Suka-suka dia mah. Disuruh lurus, nggak mau. Suka aneh dia kalau tidur. Gak lama kita masuk rest area KM 102 nih. Kirain rumah makannya pindah, ternyata mau isi solar. Aduh Dek Dito, ini masih on banget sih. Padahal itu depan gelap banget loh, gak kelihatan deh. Aduh kamu tuh se-happy itu ya naik bis. Perjalanan dengan Flavia sejauh ini nyaman ya. Drivernya juga bawanya nyaman dan cukup halus. Dan trip ini juga kami menomorsatukan kenyamanan dan istirahat ya teman-teman. Jadi tidak ada race balapan di sini. Jam 20:40 exit gerbang tol Cikedung nih untuk menuju rumah makan Taman Selera Cikamurang. Jam 20:44 kami tiba di rumah makan Taman Selera Cikamurang nih, dan terpantau sudah ada unit double decker M-Trans yang sudah sampai duluan di sini nih. Siapakah dia ya? Ada yang tahu? Plusnya naik M-Trans dari barat itu ruangannya khusus ya, dan bersih, cukup adem dan juga pastinya bebas dari asap rokok. Aman banget untuk bawa anak-anak. Dan untuk menunya juga variatif ya dan cukup enak. Kalian bebas pilih, ambil lauknya 2 juga nggak apa-apa. Pokoknya penumpang M-Trans kudu wareg. Hai teman-teman, kita udah ada di Taman Selera dan nggak sempat ngetek video banyak, langsung makan dan seperti yang kalian lihat, yang satu di kampu, yang satu disuapin. Jadi selamat menikmati perjalanan saja ya. Sudah jam 9 lewat ya, bentar lagi nggak lama dipanggil nih. Halo Mbak Dito, udah makan? Udah. Mbak Dito juga ya? Udah. Gimana Pak bawa 2 anak? Sampai ke toilet aja harus lari-lari. Oke, ikutin terus perjalanan Mbak Dita. Bye-bye. Oke, alhamdulillah kita udah selesai makan dengan keburu-buruannya, dan di sini unit Tanjung Prioknya baru aja sampai, Blue Lagoon, dan di sana ada Flavia. Oke, ini udah boleh naik deh. Dek. Bobo yuk, abis ini bobo yuk. Masya Allah, emang anak laki ya. Aduh. Jam 21:15, alhamdulillah selesai istirahat makan dan lanjut jalan lagi nih. Blue Lagoon kami duluan ya, bye-bye. Sumber alam loh. Oh, sumber alam. Aduh, Ardi tuh mainin kursi.
Baru masuk tol udah ketemu sumber alam aja nih. Ini yang tadi bukan sih? Jam segini udah lepas dari rumah makan, gak asik juga ya berarti. Dek Dito dan mamanya sudah mulai ngantuk nih, tapi Mbak Ditanya masih on fire. Teman-teman, ini aku baru kali ini bener-bener ngerasain naik bis sleeper dan bener-bener sleeper. Ini aku kebagian dikit banget, salah, biar anak bobonya nyaman. Tapi akunya juga justru bener-bener malah jadi rebahan sih. Tuh kan, malah lagi asik nyanyi-nyanyi sambil menikmati perjalanan. Mentang-mentang di sini kayak kamar sendiri ya, ada pintunya. Di sini kami sudah ngantuk banget ya teman-teman, dan cukup lelah juga, jadi kami ketiduran deh. Bangun-bangun udah jam 4.12 dan ternyata udah di Jombang nih, lagi nurunin penumpang atau paket ya, ini aku nggak tahu juga sih, nggak kelihatan soalnya. Dan nggak lama langsung putar balik lagi dan masuk tol lagi nih. Jam 5:05 kebangun lagi dan ternyata udah sampai di gerbang tol Warugunung. Dan ini kaget juga sih karena ada klakson-klakson dari kendaraan yang pada agak kesel kayaknya karena yang di depan itu kehabisan e-tolnya. Jam 5:15 sudah exit tol dan ini menuju ke Medaeng dan juga terminal Bungur Asih. By the way, Rosalia Indah yang di depan ini dari mana ya? Dari tadi kita bareng terus nih soalnya. Selamat pagi, ini udah jam 5:30, kita udah tadi baru aja lewat Surabaya dan ini udah di tol menuju ke Malang. Kira-kira sampai Malang jam berapa ya? Mungkin sekitar jam 6-an ya. Dan ini anak-anak, kalau Dito sih emang udah rutinitasnya bangun pagi ya, tapi kalau mbaknya masih tidur. Ikutin terus perjalanan kami. Rutinitas Dek Dito nih, bangun pagi, ganti pampers, lanjut minum susu. Mbak Dita udah bangun. Alhamdulillah nih gak rewel bangunnya ya. Oke teman-teman, mumpung masih di perjalanan, aku mau review sedikit tentang interior dari bis ini. Ini menurut pendapat aku dari awal naik dari Polres sampai sekarang ini, so far terutama di sleepernya ini nyaman banget loh teman-teman. Dan kemarin sempat nyobain yang XC-nya kemarin sore, itu pun duduknya masih nyaman banget. Jadi udah gitu kabinnya juga bersih banget, wangi, terus fasilitasnya lengkap banget. Ada kopi, teh di bawah, toiletnya juga ada. Terus kalau di double decker nih kelasnya banyak. Nah kalau di double decker ini tuh ada beberapa kelas ya. Yang pertama itu ada sleepernya, terus sleeper kompartemen yang ala-ala di kereta api, terus ada eksekutifnya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja mau naiknya yang mana. Kebetulan karena aku bawa anak masih bayi-bayi, jadi aku sangat merekomendasikan naik yang sleeper di atas. Ya, kalau yang di bawah itu hanya satu di belakang driver, itu agak sulit aksesnya kalau bawa anak, repot. Dan kalau di atas tuh enaknya view-nya lebar ya, kacanya gede banget, jadi nggak sumpek. Aku kalau misalkan naik yang sleeper emang lebih suka yang kacanya lebar ya daripada sleeper yang di bawah gitu. Ini kelihatannya sumpek dan pusing. Pokoknya so far sejauh ini Trans masih menjadi bis yang nyaman, paling nyaman untuk trip kami kali ini. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat ada yang lebih nyaman lagi kali ya dari Trans, bisa komen di bawah
Ya, kita sebentar lagi mau turun nih teman-teman. Barang-barang udah kita siapin semua. Mbak Dita juga udah ready mau turun nih. Jam 6:42 kita exit tol Singosari nih teman-teman. Jam 6:50 alhamdulillah finish kantor M-Trans Arjasari Malang nih. Alhamdulillah kita udah sampai di Malang lagi. Ini dia busnya. Kita udah sampai Malang lagi ya. Hai. Terima kasih untuk Flavia. Dia jalan. Hai teman-teman, alhamdulillah kami udah sampai di Malang. Hampir jam 7 pagi. Perjalanannya sebenarnya lancar dan nyaman banget juga, anak-anak tidur pulas semua di bis. Terus juga fasilitasnya oke banget. Dan untuk kru-krunya, kru Flavia, terima kasih banyak yang udah nganterin kami sampai Malang dengan aman, nyaman, dan selamat sampai sini. Dan bikin ketagihan ya M-Trans itu ya. Dan terima kasih banyak juga teman-teman semua yang setia nonton video perjalanan kami. Ditunggu video-video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum.